Perayaan Hari Jadi ke-542 Kota Bogor ditandai atraksi budaya dari berbagai daerah tanah air. Ribuan warga antusias memenuhi lokasi diadakannya acara helaran. Ribuan warga memenuhi Jalan Sudirman yang menyemarakan Hari Jadi ke-543 Kota Bogor yang dimulai dari Balai Kota Bogor Minggu pagi. Berbagai kesenian khas dari berbagai daerah turut meramaikan acara helaran sehingga warga semakin antusias. Berbagai atraksi budaya ditampilkan seperti penampilan lengser, wayang bambu, tari pemetik teh, liong, hingga barongsai. Kesenian ataupun kebudayaan yang menarik perhatian apa? Tadi aku di belakang lihat kayak kujang gitu, terus ada ondel-ondel juga sama sanggar-sanggar yang sini bersih. Tingginya antusias warga membuat sejumlah wanita dan anak-anak terhimpit massa hingga terjatuh saat berebut hasil bumi yang dibawa oleh panitia helaran. Beruntung, Satpol PP bisa mengatasi situasi sehingga tidak sampai jatuh korban. Misalnya di Hari Jadi ke-542 ini semoga Kota Bogor menjadi tambah lebih dewasa lagi, kemudian juga tambah kondusif, damai, aman, tentram, apapun isu dinamika yang kita hadapi, saya kira Kota Bogor mampu dengan masyarakatnya menghadapinya dengan cara dewasa. Warga berharap setelah perayaan Hari Jadi akan ada perubahan di sejumlah sektor seperti transportasi dan penataan pedagang kaki lima. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Nah, sekarang saya akan ajak Anda ke Ciamis dengan berkunjung ke Kampung Angklung. Di sana Anda dapat melihat pembuatan angklung sekaligus belajar memainkan alat musik tradisional asal Jawa Barat tersebut. Ya, pemandangan seperti inilah yang terlihat ketika masuk di kawasan Kampung Angklung, Panyikiran, Ciamis, Jawa Barat. Di beberapa rumah akan tampak warga yang sedang sibuk membuat angklung. Kampung Angklung ini dirintis oleh Kang Mumu Alimudin dan dideklarasikan sejak tahun 2014. Ya dari kecil, sejak usia kelas 6 SD, kebetulan di situ tetangga ada yang bikin angklung. Nah, saya ikut kerja tahun 92, saya coba memberanikan diri untuk membuat angklung produksi sendiri. Saya yang ngerjain, keluarga, akhirnya tetangga, anak-anak muda yang drop out sekolah SD, SMP, cari kerja susah, dia ikut kok. Kang Mumu sampai saat ini pesanannya terus dan terus, maka banyak yang berminat. Kalau di sini ada 10 kelompok. Nah, karyawannya rata-rata 6 sampai 10, kurang lebih ada 70. Tapi di luar desa yang bergabung ke sini kurang lebih jadi 100 orang. Tempat inilah setiap harinya Pak Mumu dan beberapa pekerja memproduksi angklung. Udah 5 tahun sekarang belajar ngikat gini. Dulu belajar ngikat satu ini aja berapa jam. Sekarang alhamdulillah sudah lancar. 20 set ada sehari dari pagi sambil ngisi waktu luang di rumah. Bangga dong. Dari Ciamis itu ada apa tuh, bisa bikin angklung gitu. Soal kualitas tak perlu diragukan lagi. Para pengrajin angklung ini bahkan dipercaya memasok angklung ke setiap daerah hingga mancanegara. Hanya mengajak warga sekitar berkreasi dan bekerja membuat angklung, Kang Mumu juga mengajak anak-anak dan pemuda di Ciamis ini mempelajari bermain angklung dan aktif berkesenian mementaskan karya musik mereka.
Kang Mumu pun kerap memberikan pelatihan mengenai angklung di berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa. Awalnya itu gak main ini teh. Awalnya saya gak bermain alat musik angklung ini. Saya dulu waktu pertama kali belajar itu main gambang yang dipukul-pukul itu. Nah, lama-kelamaan seiring saya berjalannya waktu, sering manggung-manggung itu lihat ayah saya melestarikan alat musik angklung ini ke berbagai daerah. Saya mulai ada kesadaran tersendiri gitu, mau ikut melestarikan alat musik angklung ini gitu ke orang-orang se-Indonesia gitu. Angklung ini di dunia pendidikan, sarana pendidikan di sekolah karena bisa membangun karakter anak. Salah satu contohnya, angklung bisa mendidik anak untuk konsentrasi dan fokus. Anak dididik untuk taat dan patuh kepada konduktor, kepada pimpinannya. Kalau di sekolah mungkin taat kepada ibu bapak guru, di rumah kepada orang tua. Kehadiran Kampung Angklung Nempel di Ciamis menambah hasanah wisata budaya di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Meriana Adem Fariski melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Saudara, jika Anda pecinta buah anggur, maka Anda harus mampir ke kebun anggur petik sendiri di Pangandaran. Selain harganya yang murah, pembeli juga boleh mencoba sebelum membelinya. Masyarakat Ciganjeng di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran punya lokasi menarik untuk dikunjungi. Sekelompok warga bisa menyulap lahan kosong seluas 20 x 25 meter di pekarangan rumah jadi wisata kebun anggur yang menggiurkan. Setelah ramai diperbincangkan di media sosial, keberadaan kebun anggur semakin dikenal, terutama wisatawan yang akan berkunjung ke Pangandaran. Wisatawan pasti mampir untuk belanja anggur dengan cara petik sendiri. Pengunjung senang karena bisa beli anggur yang masih segar, ditambah ilmu tentang anggur dari pemiliknya. Di sini bahkan ada 20 jenis anggur yang ditanam. Meski berbeda varian, namun harga semua anggur sama, yaitu Rp100.000 per kilogramnya. Enaknya di sini bisa metik sendiri, bisa nyicip sendiri. Terus rasanya juga beda gitu sama yang di supermarket. Di pasaran Di pasaran gitu. Di sini kan kita tahu, jadi lebih fresh gitu, metik sendiri, langsung dicicipin dari pohonnya. Nah itu untuk segi harganya berapa tuh? Harganya sekilo 100.000. Tapi emang kita puas, soalnya kita bisa metik sepuasnya sendiri gitu, bebas. Ini pelayan kita, jadi sebelum dia petik sendiri untuk beli, dia bisa icip-icip dengan mungkin bebas untuk icip-icip. Kalau per hari pengunjung di sini bisa lebih dari 10 orang, kadangkala 20 orang atau lebih. Bisa mengeluarkan berapa kilo, Pak? Kalau di rata-rata 1 kilogram aja, mungkin per hari kita bisa mengeluarkan 10-20 kilogram per hari. Selain sentra kebun anggur, warga di Ciganjeng juga menanam anggur di pekarangan rumah sendiri. Dengan bimbingan dari kelompok tani, masyarakat juga mulai menanam di halaman rumah yang kosong. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk bermain air di Citumang Body Rafting. Kita akan menyusuri Sungai Citumang Pangandaran yang jernih dan penuh tantangan. Hobi main-main di air nggak? Kalau iya, ayo ikut saya main body rafting di Citumang Pangandaran, Jawa Barat. Yuk!
body rafting itu seperti apa? Nah, kegiatan ini jadi salah satu olahraga air yang mengarungi sungai namun tanpa rakit atau dayung. Tapi tenang, saat menyusuri sungai, kita akan tetap menggunakan perlengkapan pengamanan seperti jaket pelampung atau jaket pengaman yang saya pakai ini. Dan saya jamin juga permainan ini bisa melepas rasa stres. Apalagi kalau datangnya bareng sama teman-teman ataupun keluarga. Oh ya, kawasan wisata Citumang ini ada di Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Wisata ini adalah area air terjun yang mirip dengan tungku. Kata tumang memiliki arti tungku tersebut. Nah, sebelum memulai penelusuran aliran sungai, dari parkiran dan pintu loket, kita harus berjalan kaki terlebih dahulu. Kira-kira 500 meter. Gak apa-apa, sekalian pemanasan kaki. Meskipun saya datang di siang hari seperti ini, saya tidak merasakan yang namanya panas. Suasana sekitar sangat sejuk, dengan adanya banyak beragam jenis pepohonan di sekitar area ini. Tenang, pengunjung akan ditemani pemandu untuk menuju lokasi termasuk menemani dan membantu kita saat penelusuran sungai nanti. Anda cukup membayar Rp100.000 per orang. Wah, saya menemukan kolam ikan untuk terapi kaki nih. Kita mampir dulu ya. Nah, lanjut lagi yuk. Wah, udah kelihatan nih aliran sungainya, jernih banget. Jadinya kelihatan berwarna biru dan tidak ada sampah satupun. Sekarang saya sudah siap untuk menyusuri aliran-aliran sungai itu. Airnya bening banget, jadi masih kelihatan biru juga. Ih, nggak sabar. Yuk. Airnya dingin sekali. Oke, untuk beradaptasi kita berenang sebentar di Gua Citumang ini ya. Trek body rafting ini menyusuri sungai Citumang sepanjang 1,5 km. Trek ini terbagi atas beberapa bagian. Pertama, berada di sekitar area goa. Sedangkan trek kedua, kita akan menyusuri sungai dengan beberapa air terjun kecil. Nah, nggak cuma menyusuri sungai, yuk kita coba melompat dari tepian sungai ini. Sudah ada tali tuh, seru sepertinya. Wah, pasti kalian pengen coba berkali-kali. Eits, kita nggak langsung menyusuri sungai. Ternyata di bawah tempat air terjun kecil tadi ada bilik yang bisa kita lewati. Wah, dalam gua ini ternyata ada stalaktit, yaitu batuan kapur yang tersusun dengan berbentuk kerucut di langit-langit gua, yang ujungnya meruncing ke bawah nih. Lokasi ini disebut Kali Tumpang. Wah, menantang sekali sih, tapi untuk keluar dan masuk kawasan Kali Tumpang ini kita harus menembus air terjun kecil dulu. Oke, kita lanjutkan menelusuri sungai ini. Nah, ada lagi nih medan yang membuat kita harus melompat dulu. Dengan terlentang di atas air seperti ini, nyaman banget. Nah, untuk pengunjung yang nggak bisa berenang, santai aja. Ada tali yang bisa jadi pegangan kita untuk menyusuri sungai. Nah, kalau udah santai di atas air seperti ini, dijamin beban utang, beban pekerjaan, beban keluarga, sampai beban utang negara rasanya hilang dari pikiran kita. Seru sekali, tadi sudah berenang di Gua Citumang, lalu kita masuk menyusuri jalanan sungai, ya kan? Kita ke balik air terjun yang kecil, Kali Tumpang namanya. Masuk dalam situ, ada stalagmit, ada stalaktit di bawahnya, seru.
ini bisa nih dimasukin di list liburan akhir pekan Anda. Afrin Meriana dan Fariski melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Nadira Ali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.